Halo guys, apa kabar semuanya ya? Wa Uceng menemukan video ini nih eh, dalam sebuah wawancara atau dalam sebuah perbincangan ya, yang katanya sih perbincangan ini diambil ketika pengusaha tambang eh, berada di kediaman Kang Andi Gondrong yang kemarin orasi, yang kemarin waktu demo sebagai orator ya. Kita lihat sahabat, video ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Haji Dede Mulyadi. Kapasitas Kang Deddy ya, saya sangat menaruh hormat sama beliau. Dia sangat peduli pada lingkungan. Sepakat saya. Akan tetapi kapasitasnya terkait dengan Deddy turun ke lapangan, dia seolah-olah sebagai eksekutor kan? Ya nggak? Selaku dia seolah-olah pemangku kepentingan. Kang Deddy hari ini ya secara personal kan, secara pribadi oke, akan tetapi lah hargai pemerintahan daerah yang bisa melakukan penutupan dan lain sebagainya. Pemerintah daerah dong. Ada bupati itu, ada DPRD, ya nggak? Ada OPD dan lain sebagainya. Tegur mereka kok. Ini kenapa terjadi seperti itu? Kasih reasoning, masukan-masukan. Bukan dia seorang eksekutor. Ya nggak, hargai pemerintah. Itu yang kita sayangkan. Itu yang saya apresiasi dengan beliau. Dia reaktif dengan kondisi lingkungan. Saya sepakat itu. Kita sayangkan kemana? Jadi menyayangkan teh begini. Saya sih tidak tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Pak Deddy Mulyadi. Cuman tindakan yang Pak Deddy Mulyadi kemarin lakukan, saya anggap sporadis. Ya, saya anggap sporadis. Karena tindakan apapun, ya harus ada dasar hukumnya. Ya, harus ada dasar hukum. Sekarang, andai ada dua aturan nih. Pemerintah daerah itu fungsinya mengawasi dan membina tambang. Fungsinya itu ya, termasuk pemerintah provinsi. Andai itu ada pelanggaran, itu urusannya APH. Jadi, maaf ya, Pak Deddy sudah mendahului APH nih. Dalam bertindak kemarin di galian batu itu ya, sudah mendahului APH. Gitu, kapasitas Pak Deddy itu. Karena apa? Karena undang-undang Minerba berujungnya di APH. Gakum ya? Itu. Ya enggak, bukan Gakum ya. Kalau dalam hal ini polisi lah ya. Di kementerian dibentuk Gakum. Ya, di kementerian dibentuk Gakum. Kalau untuk di daerah-daerah seperti ini polisi lah ya, gitu. Contohnya saya 3 bulan yang lalu dipanggil oleh Polres pengusaha pasir yang ada di Cipendei, 6 pengusaha pasir yang ada di Cipendei. Itu pun bukan Kapolres yang bicara, itu pun bukan Kasat yang bicara. Itu yang bicara hanya Kanit, ya. Minta ke saya menghimbau dihentikan dulu kegiatan tambang yang ilegal. Kita berhenti, karena apa? Karena kita menghormati, menghargai, yang meminta itu adalah aparat hukum yang berwenang, ya, melakukan tindakan itu terhadap penambang. Jadi saya bukan mengapa Pak Deddy dalam hal ini, walaupun belum dilantik ya, baru sebagai gubernur terpilih. Walaupun sudah terpilih, hanya 2 itu, ya. Pengawasan dan pembinaan fungsinya pemerintah daerah dan provinsi. Kalaupun ada penambang yang melanggar dari sisi izin, dari sisi lingkungan, itu tindakannya di APH. Itu. Jadi jangan sampai tumpang tindih lah, sporadis. Biarkan aja yang berbenang. Kalau Pak Deddy menemukan hal-hal yang seperti itu, lapor polisi. Nanti polisi yang bergerak. Gitu. Jadi kesannya oh diramein, biar viral, seperti itu. Tapi tidak menyelesaikan permasalahan kan, tidak menyelesaikan masalah, tidak, gitu. Karena apa? Karena harus ada APH di sini, harus ada APH dalam hal ini kepolisian, gitu. Jadi dari sisi pengusaha sendiri, Pak, iya, dengan kondisi sekarang, dengan adanya penutupan tambang, berapa kerugian yang ditimbulkan akibat dari penutupan ini, Pak?
Saya sih termasuk pengusaha kecil lah, usahalah bukan pengusaha. Itu areanya sedikit. Ya kalau dinilai rugi mah, tapi kan dampak sosial. Ya, kalau pergalian itu punya, maaf ya, karyawan 50 saja. Di Kabupaten Subang ada 15 tambang. Berapa orang tuh? Ini dampak sosialnya ya. Ini pemerintah, saya minta dalam hal ini nanti pemerintah provinsi pikirkan dulu nih dampaknya nih. Karena saya bukan menjual perut orang, bukan ya, bukan menjual. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kalau emang Subang mau ditutup galian tambangnya gitu. Jadi tidak serta merta lah ya. Mau nerima atas nama lingkungan hidup, kita harus kerabat bareng-bareng. Toh di pertambangan juga ada syarat-syarat tertentu yang harus wajib dilakukan oleh perusahaan. Itu rekomendasinya dari lingkungan hidup. Sepertinya adanya reklamasi seperti Adanya reklamasi itu harus. Terus di pertambangan sebenarnya tidak perlu ribut-ribut. Karena apa? Karena di pertambangan itu ada pengawasan fungsinya. Ada fungsi bidang pengawasan. Mereka harusnya keliling. Mana nih tambang yang liar? Mana ya tambang yang berizin tapi melanggar lingkungan? Kan ada tahapan-tahapannya. ya. Masa sih tinggal kelihatan kalau ada satu tambang, ya? Masa sih pengawas? Pengawas itu kan disimpan di beberapa, di kabupaten, di provinsi itu disimpan di beberapa wilayah. Seperti Subang ini masuk di Purwakarta. Ya. Ya. Masa orang Purwakarta tidak tahu, pengawas di Purwakarta tidak tahu di Subang ada tambang liar, ya? Harusnya mereka bergerak kan? Harusnya. Itu fungsinya. Jadi tidak ada lagi nanti saya berharap penutupan-penutupan yang sporadis. Saya anggap sporadis tanda kutip ya. Karena apa? Karena satu bukan orang yang berwenang. Ya. Ya, satu bukan orang yang berwenang. Itu. Catatan itu harus jadi catatan. Bahkan sampai yang pengusaha yang Punya izin. legal yang memiliki izin Yang sekarang malah sampai ditutup kan seperti itu ya Pak ya? itu karena yang saya bilang tadi sporadis kan. Ya. Dia di blow up sedemikian rupa di medsos sehingga ada rasa takut sama mereka. Ya. Ya. Gitu, rasa takut. Gitu. Saya katakan Polres itu cukup ngomong kanitnya ke 6 pengusaha, tolong tutup. Nggak diekspos, nggak kemana-mana, enggak. Yang melanggar ditindak, sekarang sudah di LP, ya, sudah di proses pengadilan. Nggak rame, nggak apa-apa. Bukan 1, 2, 6 perusahaan yang ditutup oleh Polres. Tidak ribut apa-apa. Gitu. Karena apa? Karena kita juga menghargai mereka adalah yang berwenang menindak kita. Itu maksudnya. Jadi pemerintah daerah dan provinsi tempatkan sesuai porsinya lah dalam melakukan tugasnya gitu ya. Itu sehingga kita bisa menerima dengan enak. Ya itulah pemirsa perbincangan antara pengusaha tambang ya di markas, katanya markas sih. Markasnya Kang Andi Gondrong. Ya Woceng undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.